itu hujan asam? Hujan asam merupakan salah satu bentuk pencemaran udara yang berdampak luas terhadap lingkungan, infrastruktur, dan kesehatan manusia. Fenomena ini terjadi ketika gas-gas pencemar seperti sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida bereaksi dengan uap air dan oksigen, membentuk asam sulfat dan asam nitrat, sehingga air hujan menjadi lebih asam dengan pH di bawah 5,6. Apa saja sih dampak dari hujan asam? Yang pertama, dampak hujan asam pada lingkungan. Hujan asam dapat merusak permukaan tanah dan perairan, merusak vegetasi, serta menurunkan kualitas tanah. Senyawa asam ini juga dapat mempercepat degradasi lingkungan perkotaan. Selanjutnya, dampak hujan asam pada infrastruktur. Selain lingkungan, hujan asam juga berdampak pada infrastruktur. Air hujan yang asam bereaksi dengan beton dan logam menyebabkan korosi dan menurunkan daya tahan material. Studi numerik menunjukkan bahwa paparan berulang dapat mempercepat kerusakan bangunan, terutama di wilayah industri dengan polusi tinggi. Paparan polutan asam juga berpengaruh pada kesehatan manusia dan sistem kelistrikan. Asam sulfat di udara dapat menurunkan tegangan isolator dan meningkatkan arus bocor, menandakan tingginya konsentrasi asam di kota-kota besar akibat aktivitas industri. Dampak tidak langsung terhadap manusia yang terjadi melalui akumulasi logam berat dalam tanah, air, dan tanaman pangan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kerusakan ginjal, gangguan hati, hingga kanker jika terjadi dalam jangka yang panjang. Sumber utama hujan asam di Indonesia berasal dari aktivitas manusia, seperti industri, transportasi, dan pembakaran bahan bakar fosil. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan memiliki tingkat emisi yang tinggi. Analisis udara menunjukkan kandungan logam berat seperti timbal, seng, dan partikel karbon hitam yang dapat menjadi inti pembentukan senyawa asam di atmosfer. Upaya penanggulangan hujan asam terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, teknologi, yang kedua, kebijakan pemerintah, dan yang ketiga, peran masyarakat. Untuk aspek teknologi ada 3 cara. Yang pertama, desulfurisasi gas buang atau FGD di industri dan pembangkit listrik dapat menghilangkan gas SO2 dengan menyemprotkan batu kapur, menghasilkan gipsum yang tidak berbahaya dan menurunkan SO2 hingga 90%. Yang kedua, catalytic converter pada kendaraan mengubah gas beracun seperti NOx dan CO menjadi gas ramah lingkungan seperti N2, CO2, dan H2O, sehingga menekan pembentukan hujan asam. Yang ketiga, pemanfaatan energi bersih seperti surya, angin, dan biomasa, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan emisi gas pencemar. Dari aspek kebijakan pemerintah ada 3 cara. Yang pertama, menetapkan baku mutu emisi udara untuk SO2 dan NOx serta menindak pelanggar. Yang kedua, mendorong edukasi dan pengawasan lingkungan melalui program seperti Langit Biru dan Gerakan Indonesia Bersih. Yang ketiga, memberikan intensif bagi industri ramah lingkungan seperti pajak atau subsidi untuk mendukung ekonomi hijau yang berkelanjutan. Aspek yang terakhir, terdapat 4 peran aktif masyarakat. Yang pertama yaitu mengurangi emisi sehari-hari dengan beralih ke energi bersih, transportasi umum, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, menanam pohon dan taman kota untuk menyerap CO2 dan menetralkan partikel asam. Yang ketiga, pengelolaan limbah dan anti pembakaran terbuka dengan menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian yang keempat, pendidikan dan sosialisasi lingkungan melalui program Eco School atau bank sampah, menumbuhkan budaya peduli lingkungan sejak dini. Bagaimana sih pembentukan hujan asam? Yang pertama, pembentukan asam sulfat. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas sulfur dioksida yang kemudian akan teroksidasi di atmosfer menjadi sulfur trioksida. Sulfur trioksida bereaksi dengan uap air membentuk asam sulfat. Yang kedua, pembentukan asam nitrat. NO terbentuk dari pembakaran kendaraan atau asap pabrik, kemudian akan teroksidasi menjadi NO2, dan NO2 akan bereaksi dengan air membentuk campuran asam. Yang ketiga, pembentukan asam karbonat. Karbon dioksida yang larut dalam air membentuk asam karbonat alami.